Berbisnis pasti memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu harus ada motivasi yang kuat yang kita milikin agar bisnis yang kita ingin bangun bisa tetap berjalan. Lalu apa saja motivasi yang bisa membuat kita tetap bertahan dari tantangan yang ada? Motivasi yang pertama, punya mimpi yang besar. Mimpi mampu memindahkan gunung. Itu kata kiasan. Itu hanya mengilustrasikan betapa besar kekuatan daripada mimpi tersebut. Sebagai pebisnis, impian yang besar akan membuat kita punya tindakan yang besar, punya kekuatan yang besar, punya backup atau pertahanan yang besar. Ketika kita bertemu rintangan, ujian, cobaan, kebangkrutan, kerugian, penipuan, kita akan kembali ke mimpi kita. Apakah mimpi kita benar-benar ingin kita wujudkan atau mimpi kita hanya ingin jadi mimpi di siang bolong? Teman-teman, sebagai pebisnis, kita harus punya mimpi yang besar, tapi juga harus spesifik dan detail agar jalan dan tujuannya bisa selaras. Jangan sampai kita punya mimpi tapi tidak detail, tidak jelas, tidak spesifik. Mimpi yang tidak jelas, tidak detail, dan spesifik akan membuat kita bingung mau jalan seperti apa yang kita tempuh untuk menggapai mimpi tersebut. Sebagai pebisnis, saya pribadi punya mimpi yang besar. Bagaimana dengan Anda? Berbisnis dijadikan sebagai passion. Banyak orang yang ketika mereka punya hobi atau punya passion, mereka akan dengan sekuat tenaga menjalaninya, akan sekuat tenaga mengeluarkan biaya untuk hobi atau passion tersebut. Begitupun dengan bisnis, kita harus punya passion, harus punya cinta, harus punya rasa terhadap bisnis tersebut. Banyak guru-guru saya berkata bahwa cintailah bisnismu, karena dengan cinta tersebut maka Anda akan bisa mengorbankan diri Anda berjuang membesarkan bisnis tersebut. Kalau kita tidak punya passion terhadap bisnis, kita tidak hobi untuk melakukan bisnis, berapa banyak orang akan pergi dari bisnis? Bisnis itu susah, sulit, ada kebangkrutan, ada kerugian, ada penipuan. Nggak mudah untuk jalan bisnis. Saya sebagai pebisnis juga merasakan bahwa kalau seorang berbisnis dan hanya ingin uang saja, ingin dapat profit yang banyak, maka dia akan mengawali bisnis itu dengan susah payah yang membuat dia akan menderita. Tapi kalau orang menjadikan bisnis itu sebagai passion, sebagai hobi, maka andai ada gejolak dalam bisnisnya, dia akan tetap menikmatinya. Walaupun menikmati di sini sebagai sebuah ujian. Teman-teman, jadikan bisnis itu sebagai passion yang Anda pilih untuk Anda berkarya di sana. Ketika Anda berkarya dengan konsisten, maka Anda akan diapresiasi. Apakah Anda siap menjadikan bisnis sebagai passion? Motivasi yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi atau berkumpul dengan para pebisnis juga, teman-teman. Dalam agama Islam, kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Artinya apa? Seseorang itu agamanya tergantung teman-temannya. Kalau teman-teman kita pebisnis, maka kita akan jadi pebisnis juga. Bayangkan kalau Anda berteman dengan para pebisnis. Mungkin Anda akan kikuk pertama kali ketika mereka ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang manajemen, SDM, HRD. Tapi lama-kelamaan Anda akan terbiasa dan bahkan Anda akan makin terbiasa dan hobi mendengarkannya. Oleh karena itu penting untuk menjaga lingkungan. Setiap saya mengisi training baik online ataupun offline, saya selalu berkata bahwa please buat sebuah mastermind atau perkumpulan kecil di mana isinya adalah orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang sama bisnisnya ataupun sama visinya ataupun sama mimpinya, agar Anda itu bisa terjaga dari keburukan-keburukan kanan kiri, dari keraguan-keraguan kanan kiri. Dalam berbisnis kita pasti ada pikiran bahwa kayaknya udah capek, kayaknya masalah datang mulu. Tapi kalau Anda bergabung, berteman bersama para pebisnis, maka mereka akan saling mengingatkan karena mereka pun mengalami itu. Dan itulah pentingnya
kita bisa bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi. Bukan hanya pebisnis sih, bahkan seorang profesional pun ketika dia ingin menjadi seorang profesional yang memang ahli, seorang pekerja pun yang pengen banget bekerjanya berprestasi, maka bergaullah dengan orang-orang seperti yang Anda impikan. Kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis sukses, maka coba dekati orang-orang yang sudah sukses agar frekuensi mereka bisa tersalurkan kepada Anda, agar ketika Anda jatuh akan ada kemudahan dari mereka, baik dengan nasihat mereka, dengan cerita mereka, atau bahkan dengan bantuan yang lainnya. Dukungan keluarga, ini motivasi yang keempat. Kalau kita berbisnis, dukungan keluarga sangat berarti bagi kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling sering kita jumpai. Kalau seandainya kita berbisnis dan ada masalah, maka mereka lah yang pertama kali mendapatkan masalah kita juga. Seandainya kita rugi, bahkan bangkrut, maka mereka lah yang pertama kali kena dampak juga selain Anda. Oleh karena itu dukungan keluarga itu penting banget. Sempat ada yang bertanya saya, Kang, kalau saya keluarga saya nggak mendukung, apakah saya harus berbisnis juga? Akhirnya saya bilang begini, kalau kamu bernegosiasi dengan keluarga untuk kamu berbisnis dan mereka belum menyetujuinya, bagaimana bisa kamu bernegosiasi dengan konsumen? Toh keluarga aja Anda tidak bisa negosiasikan. Artinya apa di sini? Artinya seandainya pun Anda punya keluarga dan dia tidak mendukung, coba berbuat baik dengan mereka, merayu mereka, atau bahkan minimal menginfokan mereka bahwa Anda berbisnis. Karena penting sekali mereka mendukung Anda, sehingga ketika Anda dalam posisi tersulit ketika berbisnis, mereka bisa memberikan hal-hal yang baik yang bisa membuat Anda bisa bangkit lagi dan akhirnya berjuang. Keluarga adalah orang yang paling sering kita ketemui. Kalau mereka memberikan apresiasi dengan apa yang kita lakukan, maka membuat kita jadi lebih kuat. Dan kalau kita jatuh, mereka menjadi orang yang pertama kali memberikan support untuk kita bisa bangkit lagi. Alhamdulillah saya pribadi dari keluarga yang sangat mendukung ketika saya berbisnis. Bahkan ketika saya bangkrut pun keluarga saya masih terus mendukung. Mereka tidak memberikan saya pilihan apakah mau bekerja atau berbisnis. Yang mereka katakan hanya, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan cara terbaik. Apakah keluarga Anda mendukung? Apakah Anda sudah merayu, sudah bernegosiasi, sudah menginfokan keluarga Anda terkait bisnis Anda? Kalau belum, silakan lakukan agar dukungan dari keluarga bisa datang deras kepada Anda dan Anda siap menghadapi persaingan di luar sana. Jangan mudah baper dalam menghadapi persaingan. Bisnis ini sudah pasti bicara persaingan. Anda memulai bisnis pun Anda adalah pesaing bagi orang lain. Saya sering banget bilang bahwa kalau Anda mudah baper dan Anda mau mulai berbisnis, lebih baik perbaiki dulu mindsetnya. Lebih baik perbaiki dulu pandangannya terhadap persaingan. Fakta di lapangan bahwa Anda membuka bisnis, maka Anda adalah pesaing bagi orang lain. Jadi ketika Anda membuka bisnis dan ada orang lain membuka bisnis lain yang sama persis dengan Anda, maka itu adalah Anda di masa memulai. Jangan pernah baper ketika kita menghadapi persaingan. Tetangga bisnis melakukan yang namanya perubahan harga sehingga lebih murah, hadapi dengan tenang. Dengan mereka kita juga bisa belajar. Dengan mereka kita juga bisa menjadi orang yang bisa lebih baik. Bahkan dengan mereka kita terus memperbaiki pelayanan bisnis kita sehingga kita bisa menang di lapangan. Siapapun orang yang tidak siap dengan persaingan, maka lebih baik tunda dulu dalam berbisnis. Kalau Anda sekarang sudah berbisnis, tapi Anda sangat menghindari persaingan, maka cobalah Anda ubah mindset Anda, atau Anda biasakan diri Anda untuk mencari hal-hal baik ketika ada persaingan di luar sana. Sehingga kebaikan akan menghampiri Anda, dan Anda bisa jadi lebih baik dari hari ke hari. Saya bertemu dengan banyak orang di mana ketika mereka bertemu pesaing, pelayanan mereka menjadi lebih baik kepada konsumen. Konsumen menjadi lebih aware kepada mereka. Saya dulu berbisnis bahan bangunan. Anda tahu ya, di mana-mana tukang bahan bangunan ada. Dan yang lebih sedih lagi ketika saya berbisnis bahan bangunan, dan orang yang paling sering datang ke toko saya untuk ngobrol soal bisnis, akhirnya membuka toko bahan bangunan tepat di dekat toko saya. Saya jadi merasa tertantang untuk menjadi lebih baik, merasa tertantang untuk menjadi lebih cepat dalam pelayanan. Ya, di sisi lain saya berusaha untuk tidak berdoa kepada Allah agar mereka jatuh dalam bisnisnya, enggak. Karena menurut saya,
kalau saya berdoa seperti itu, maka doa buruk itu bisa jatuh ke saya. Saya lebih baik memperbaiki diri terus-menerus dari pesaing yang ada sehingga saya bisa memenangkan persaingan. Lalu, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda punya pesaing? Dan apa pelajaran yang Anda dapat dari pesaing? Lalu, perubahan baik apa ketika Anda memiliki pesaing? Jawabannya ada di Anda. Oke teman-teman, sekarang apa motivasi yang mau Anda ambil dari 5 poin yang saya sudah bahas? Saya berharap 5 poin ini bisa menjadi motivasi kuat ketika Anda memulai berbisnis, sehingga bisnis Anda bisa lebih Anda pertahankan walaupun banyak ujiannya, agar Anda bisa maju terus dengan mimpi-mimpi besar Anda. Saya berbisnis, Anda juga berbisnis, atau mungkin Anda yang menonton saat ini ada yang belum berbisnis dan ingin berbisnis. Pastikan kita mempunyai motivasi-motivasi yang kuat dalam berbisnis, sehingga bisnis yang kita jalankan akan kita nikmati proses jatuh, bangun, bangkrut, maju, dan besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.